warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesko Vera Maharani dengan MPM 2024 14500 244. Dengan partner saya Aswar Indra Lubis dengan NPM 2024 1450 0541. Oke, yang terhormat kepada Bu Mima Risma, SEMM, selaku dosen Ilmu Kalaman Dasar. Kami dari kelas R2D izinkan kami untuk mempresentasikan isu-isu lingkungan global, lingkungan nasional, dan lingkungan lokal. Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan yang berskala luas dan mempengaruhi seluruh planet bumi. Isu-isu ini saling berkaitan dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Beberapa akibat dari pemanasan global. 1. Iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa pemanasan global akan menyebabkan belahan bumi utara memanas lebih cepat, mengakibatkan pencairan gunung es, penyusutan daratan, dan berkurangnya salju di daerah yang sebelumnya mengalaminya. Musim panas akan lebih panjang, sementara suhu musim dingin cenderung meningkat. Kelembapan di daerah hangat akan meningkat akibat penguapan dari lautan, tetapi dampaknya terhadap pemanasan global masih belum jelas. Uap air sebagai gas rumah kaca dapat meningkatkan efek insulasi, tetapi juga dapat membentuk awan yang memantulkan cahaya matahari, yang dapat menurunkan pemanasan. Kelembapan yang tinggi diperkirakan akan meningkatkan curah hujan rata-rata sekitar 1% untuk setiap derajat Fahrenheit pemanasan. Dan curah hujan global telah meningkat 1% dalam 100 tahun terakhir. Badai akan menjadi lebih sering dan beberapa daerah mungkin menjadi lebih kering. Angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda, dan topan badai menjadi lebih besar. Selain itu, meskipun terjadi pemanasan, periode dingin ekstrim mungkin juga terjadi, menyebabkan pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Kedua, suhu global cenderung meningkat. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada sebagai contoh mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tinggi curah hujan dan lebih lama masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak akan tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Penyebab dan dampak lingkungan global. 1. Pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu global akibat efek rumah kaca yang disebabkan oleh emisi gas seperti karbon dioksida, metana, dan CFC. Dampaknya meliputi 1. Lingkungan. Pelelehan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, perluasan gurun, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, serta migrasi fauna dan penyakit. 2. Sosial ekonomi, gangguan pada daerah pesisir, infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, produktivitas pertanian, serta peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit. Kedua, penipisan lapisan ozon.
Penipisan lapisan ozon terjadi akibat radiasi ultraviolet yang mengurai CFC, membebaskan atom klor yang merusak ozon. Dampaknya meliputi 1. Kesehatan. Meningkatnya kasus kanker kulit, katarak, dan penurunan daya tahan tubuh. Kedua, lingkungan. Penurunan produksi tanaman seperti jagung, dan kematian hewan liar akibat kenaikan suhu. Ketiga, hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara dari proses industri yang bereaksi dengan air hujan. Dampaknya meliputi 1. Perempatan korosi, iritasi pada kulit dan sistem pernapasan, serta pengasaman tanah. Upaya untuk mengurangi pemanasan global. 1. Menanam pohon. Karena pohon berperan besar dalam mengurangi pemanasan global karena pohon di alam fotosintesis pada siang hari menyerap CO2 dan menghasilkan O2 sehingga dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di udara yang dapat memicu menipisnya ozon dan terjadi pemanasan global. Kedua, menghijaukan hutan yang telah gundul. Karena sekarang ini banyak pembakaran liar yang menyebabkan penggundulan hutan. Ketiga, melakukan efisiensi pada penggunaan bahan bakar fosil. Selain dapat menyebabkan terjadi pemanasan global, eksploitasi yang berlebihan pada bahan bakar fosil juga dapat menyebabkan kelangkaan pada bahan bakar fosil tersebut. Karena bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui. Isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional yaitu permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak dalam skala nasional. Beberapa isu lingkungan nasional yang sering dibicarakan antara lain adalah mengenai pencemaran lingkungan baik di tanah, udara maupun di air, efek rumah kaca, penggundulan hutan, dan sampah. Beberapa isu lingkungan nasional. 1. Banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan atau yang pada keadaan normal kering karena meningkatnya volume air. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya akibat pemanasan global, yaitu dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut, sehingga beberapa daerah di pesisir pantai akan terkena luapan air tersebut. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh meningkatnya curah hujan dan tidak adanya saluran air yang baik dan cukup untuk menampung air hujan. 2. Kerusakan hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia banyak berkurang dan yang masih ada banyak mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan hutan paling besar karena ulah manusia. Manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologisnya. Faktor alam yang merusak hutan salah satunya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini dipicu oleh hutan kemarau yang panjang maupun pemanasan global. 3. Sampah. Manusia sebagai konsumen setiap harinya menghasilkan sampah atau limbah. Limbah yang dihasilkan berupa organik dan anorganik. Sampah anorganik dihasilkan dari rumah tangga maupun industri. Sampah merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan konflik. Di Indonesia, masalah sampah kurang mendapatkan penanganan yang baik. Penyebab dan dampak lingkungan nasional. 1. Kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya memberi kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan asap bisa berdampak ke negara lain, tidak hanya pada lokal maupun ke negara tetangga pun juga terkena. 2. Pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker yang ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampaknya mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut, dapat berdampak ke beberapa negara. Akibatnya tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurangnya, menyebabkan fotosintesis terganggu.
peningkatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. Isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan hal yang sangat mudah dilihat bahwa Indonesia masih mempunyai kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan, terutama masyarakatnya, yang kebanyakan masih terlalu berfokus pada usaha untuk bertahan hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi, sehingga mereka melakukan segala upaya untuk mendapatkan lebih, meskipun hal ini berarti mereka harus mengancamkan lingkungan dan alam. Beberapa penyebab masalah lingkungan lokal. 1. Kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. 2. Banjir. Merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Dampaknya, gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. 3. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penanganan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. 4. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. 5. Intrusi air laut. Air laut asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadinya kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Studi kasus contoh isu lingkungan di berbagai daerah. 1. Pencemaran air di Jakarta. Sungai-sungai di Jakarta mengalami pencemaran berat akibat limbah industri dan sampah. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas air yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem. 2. Kekeringan di Nusa Tenggara Timur. Beberapa di Nusa Tenggara Timur sering mengalami kekeringan parah. Ini disebabkan oleh perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya air yang buruk, yang mengganggu pertanian dan ketersediaan air bersih. 3. Deforestasi di Kalimantan. Penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit menyebabkan kehilangan habitat alami dan berkontribusi pada emisi karbon. Deforestasi ini juga mengancam keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem.